Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Boma Pangestu dengan NIM 2120222235. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palembang dengan prodi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negara hukum dan HAM. Baik, konsep dan ciri negara hukum. Pengertian negara hukum. Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtsstaat atau Rule of Law. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya, pemerintahannya didasarkan atas hukum. Tiga karakter konsep Rechtsstaat dalam kehidupan bernegara bangsa. Bahwa apa yang disebut hukum itu harus dibentuk dalam wujud positif. Apa yang disebut ius constitutum harus merupakan hasil proses kesepakatan golongan-golongan dalam suatu negeri yang disebut proses legislasi. Hukum yang telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Negara hukum formil dan negara hukum material. Negara hukum formil adalah negara hukum dalam arti sempit, yaitu negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara hukum material adalah negara hukum dalam arti luas. Dalam negara hukum material atau dapat juga disebut negara hukum modern, pemerintah diberi tugas membangun kesejahteraan umum di berbagai lapangan pekerjaan kehidupan. Ciri negara hukum. Franz Magnus Wisono 1997 mengemukakan bahwa negara hukum merupakan salah satu ciri hakiki negara demokrasi. Negara hukum memiliki ciri sebagai berikut. Fungsi kenegaraan dijalankan lembaga yang bersangkutan dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku. Terhadap tindakan pada negara masyarakat dapat mengadukan ke pengadilan. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak. Negara hukum Indonesia. Landasan yuridis negara hukum. A. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. C. Pasal 28 D. Ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. D. Pasal 33 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar 1945. E. Pasal 34 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Dasar 1945. Perwujudan negara Indonesia di Indonesia. Sistem hukum Indonesia ini sebagaimana tergambar dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasar 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Ketetapan MPR. C. Undang-undang. D. Peraturan pemerintah. E. Peraturan presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Norma hukum yang bersumber pada Pancasila. B. Sistem konstitusional. C. Kedaulatan rakyat atau demokrasi. D. Prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Hukum negara, hukum dan demokrasi. Hubungan negara hukum dan demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi adalah negara hukum, namun negara hukum belum tentu negara demokrasi. Hakikat hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Mustahab Kemal Fashah 2002 menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, yang melekat esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mengakuan terhadap HAM memiliki dua landasan, yaitu A. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan lainnya. B. Tuhan menciptakan manusia. Macam hak asasi manusia. Berdasarkan pada pengertian, maka ciri pokok dari hakikat HAM adalah A. HAM tidak berlaku diberikan, dibeli, atau diwarisi. B. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal ras, agama, etnik, dan
pandangan politik. C. HAM tidak boleh dilanggar. Beberapa contoh HAM, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia meliputi A. Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak pengembangan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan hak perlindungan. Sejarah perkembangan HAM. Perkembangan HAM pada masa sejarah. Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan. Hukum Hammurabi di Babilonia yang menjamin keadilan bagi warga. Sokrates, Plato, dan Aristoteles sebagai filosofi Yunani peletak dasar diakuinya hak asasi manusia. Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dari penindasan Quraisy. Perkembangan HAM di Inggris. Perjuangan untuk HAM di Inggris terdapat dalam dokumen berikut. 1. Tahun 1215 munculnya piagam Magna Carta atau Piagam Agung. Tahun 1628 keluarnya piagam Petition of Right. Tahun 1679 munculnya Habeas Corpus Act. Tahun 1689 keluarnya Bill of Rights. Perkembangan HAM di Amerika Serikat. Perjuangan penegakan HAM di US didasari pemikiran John Locke tentang hak-hak alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak pemilik. Dasar inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengajuan hak-hak asasi manusia yang terlihat dalam United States Declaration of Independence. Perkembangan HAM di Prancis. Perjuangan HAM di Prancis dirumuskan dalam naskah pada awal Revolusi Prancis tahun 1789 sebagai pernyataan tidak puas dari kaum Borgius dan rakyat terhadap kesewenangan-wenangan Raja Louis XVI. Atlantic Guards tahun 1941. Munculnya 4 kebebasan, yaitu kebebasan beragama, kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari kemiskinan. Pengakuan HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB berhasil merumuskan naskah yaitu Pernyataan Sedunia tentang HAM. Isi pokok deklarasi itu tertuang dalam pasal 1 yang menyatakan, sekalian orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, maka dikaruniai akal dan budi dalam kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Hasil sidang Majelis Umum PBB tahun 1966. Konvensi tersebut antara lain Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, adanya kemungkinan seorang warga mengadukan pelanggaran HAM pada Komisi HAM. Berdasarkan sejarah, ada 3 generasi HAM, yaitu generasi pertama, hak sipil dan politik yang bermula dari Eropa. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan dalam negara sosialis di Eropa Timur. Generasi ketiga adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang. HAM di Indonesia. Pengakuan bangsa Indonesia akan hak asasi manusia. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 sama pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Juga rumusan baru terdapat pada pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1 tahun 1999. A. Peraturan perundang-undangan ada pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Penegakan HAM. Komisi Nasional HAM, Komnas HAM, dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 50 Tahun 1993 yang kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Salah satu tujuan Komnas HAM adalah meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna perkembangan pribadi manusia Indonesia. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan terakhir, Pengadilan HAM ad hoc dibentuk asal-usul dari DPR berasal dari peristiwa untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Indonesia: satu, penggunaan senjata api; dua, penggunaan kekerasan; tiga, penyiksaan; empat, penangkapan atau penahanan; lima, penghilangan paksa. Hubungan HAM dengan demokrasi. Demokrasi diyakini sebagai sistem politik dan unsur pokok dari demokrasi yang tidak lain adalah perwujudan akan hak asasi manusia. Demokrasi memiliki dua unsur utama, yaitu kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis dan kesamaan hak-hak atau kesetaraan politis. Unsur pokok pemerintah demokrasi ada dua, yaitu pengakuan atas HAM dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Baik, berikut ada 5 soal. Soal yang pertama, apa pengertian negara, hukum, dan landasannya? Jawabannya adalah negara hukum adalah negara yang penyelenggaranya kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Salah satu landasannya yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Dua, sebutkan ciri negara hukum. Baik, salah satu ciri negara hukum adalah fungsi kenegaraan dijalankan lembaga yang bersangkutan dengan ketetapan sebuah undang-undang dasar. Tiga, apa pengertian hak asasi manusia? Jawabannya, HAM adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Empat, sebutkan contoh hak asasi manusia. Hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, dan lainnya. Dan yang terakhir, sebutkan contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jawabannya adalah penggunaan senjata api, penggunaan kekerasan, penyiksaan, penangkapan atau penahanan, dan penghilangan paksa. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.